Halo Gan, malam ini kita lembur lagi Gan. Nah ini ada Vivo Y12 ya, dengan kondisi mati. Sebenarnya nggak mati sih, ini hidup. Layarnya blank biru gitu ya. Tadi saat kita konfirmasi ke pemiliknya, jadi pemiliknya itu menjelaskan kronologi saat HP-nya masih hidup ya. Jadi tadi pemiliknya itu cerita HP ini lagi dipakai untuk mainan scroll sosmed gitu ya. Tiba-tiba mati, dicas katanya nggak masuk, terus layarnya nggak hidup. Nah ini tadi udah kita tes, layarnya tuh apa namanya, blank biru gitu ya. Nah terus mulai aja kita cek di bagian mana kerusakannya ya. Ini kita bongkar dulu, backdoornya sudah kita lepas, dan ini kita mulai juga membuka untuk penutup kap mesin ini ya. Kalau puasa-puasa gini harus lembur guys. Di rumah ada anak istri, jadi nanti untuk persiapan hari raya kita harus bekerja keras ya, harus lembur ya. Nah ini kita tes seperti ini tuh, layarnya warnanya cuman biru seperti itu ya, kelihatan. Nah itu no display ya, ada cahayanya tapi nggak mau munculin displaynya ya, tuh seperti itu ya. Nah itu seperti itu guys. Jadi kesimpulannya sih ini fix ke LCD ya guys. Oke lanjut aja, kita lepas untuk baterainya, dan ini untuk soket LCD nya kita lepas juga. Ternyata LCD nya itu udah pernah diganti ya guys. Untuk langkah selanjutnya kita congkel LCD lamanya. Nah seperti ini guys, kita cari-cari dulu selahnya. Nah ini kita udah nemu bagian selahnya. Lanjut aja kita geser-geser seperti ini menggunakan bekas cover tempered glass ya guys. Ini kalau lemnya masih keras, teman-teman bisa gunain minyak kayu putih ataupun minyak telon ya guys. Lebih bagus lagi kalau teman-teman punya glue remover. Nah ini untuk LCD nya seperti ini. Entah bagaimana dulu cara masangnya, jadi ini nempel di bagian frame ya guys. Nah seperti itu guys.
Setelah RCD-nya berhasil kita lepas, kita lanjut bersihkan sisa-sisa lem lama yang ada di bagian frame depan ini ya. Nah, untuk membersihkan sisa-sisa lem lamanya itu teman-teman bisa gunain pinset. Kalau teman-teman nggak punya pinset, teman-teman bisa gunain alat-alat seadanya dengan bentuk ujungnya itu seperti jarum ya guys. Ya, teman-teman bisa gunain jarum juga, bisa gunain apa yang di potongan kuku itu kan ada yang untuk bersihin itu, atau bisa gunain juga gunting itu dikorek pelan-pelan.
Nah, kalau sudah bersih seperti ini, kita tinggal lap bagian lensa kamera depannya. Jadi fungsinya dilap itu, sewaktu kita tadi membersihkan lem-lem lamanya itu kan ada yang mengeras ya guys, jadi itu nanti bentuknya seperti debu. Itu kalau menutup lensa kamera depan nanti hasil dari fotonya itu jelek ya guys. Jadi jangan sampai kita bikin kecewa pelanggan. Kita bersihkan dulu bagian lensa kamera depan. Untuk langkah selanjutnya kita beri lem di bagian frame depan ini. Nah, ini kita ratakan seperti ini ya guys. Setelah selesai pemberian lem, kita lanjut persiapkan LCD barunya ya guys, seperti ini. Nah, ini di bagian fleksibel bawah LCD-nya itu nggak ada lapisan penutupnya ya. Jadi nanti kita tutup menggunakan solasi anti panas guys. Nah, ini seperti ini guys. Kita tutup menggunakan solasi anti panas supaya saat kita memasangkan nanti LCD ke bagian frame depan itu tidak terkena fleksibel bawahnya, itu tidak terkena lem ya guys. Karena nanti kalau terkena lem itu LCD-nya bisa mati. Itu rawan sekali guys. Jadi teman-teman perhatiin di bagian fleksibel bagian bawah itu jangan sampai terkena lem. Kalaupun belum ada penutupnya, lapisan penutupnya, kita beri dulu dengan solasi anti panas. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal pasangkan ke bagian frame depan ini. Nah, seperti ini kita pelan-pelan. Untuk merek LCD yang kita pakai ini mereknya Mitu guys. Ini dapat di toko offline ya, di daerah sini. Jadi kebetulan tadi yang ada hanya Mitu, jadi kita gas aja lah karena udah malam juga. Nah, itu langkah selanjutnya kita pasang fleksibel LCD-nya, lalu kita pasang juga
baterainya ya guys. Setelah itu lanjut kita tutup bagian kap mesin ini, kita pasang dulu semua baut-bautnya. Dan untuk langkah selanjutnya kita mulai tes LCD barunya seperti ini guys. Nah ini hidup, alhamdulillah. Kita tinggal tunggu proses bootingnya. Sembari menunggu proses booting, kita pasang aja untuk backdoor belakangnya. Nah ini kita pasang dulu fleksibel fingerprintnya ya guys. Nah ini sudah hidup ya guys. Nah untuk langkah selanjutnya itu kita ikat menggunakan karet seperti ini supaya lemnya merekat sempurna ya guys. Nah ini untuk hasil LCD-nya. Coba kita konfirmasi dulu ke usernya untuk pin layarnya ya guys. Untuk hasilnya seperti ini ya. Lumayan sih ini. Oke. Done ya guys. Sampai jumpa.